Part 19 Pendahuluan. Ketakutan adalah bentuk pemikiran yang kuat. Ini melumpuhkan pusat-pusat saraf, mempengaruhi sirkulasi darah. Ini, pada gilirannya, melumpuhkan sistem otot, sehingga rasa takut memengaruhi seluruh makhluk, tubuh, otak, dan saraf, fisik, mental, dan otot. Tentu saja cara untuk mengatasi rasa takut adalah dengan menyadari kekuatan. Apa kekuatan vital misterius yang kita sebut kekuatan ini? Kita tidak tahu, tetapi kemudian, kita juga tidak tahu apa itu listrik. Tetapi kita tahu bahwa dengan mematuhi persyaratan hukum yang mengatur listrik, itu akan menjadi pelayan kita yang taat, bahwa itu akan menerangi rumah kita, kota kita, menjalankan mesin kita, dan melayani kita dalam banyak kapasitas yang bermanfaat. Demikian juga dengan kekuatan vital. Meskipun kita tidak tahu apa itu, dan mungkin tidak pernah tahu, kita tahu bahwa itu adalah kekuatan utama yang bermanifestasi melalui tubuh yang hidup, dan bahwa dengan mematuhi hukum dan prinsip yang mengaturnya, kita dapat membuka diri untuk aliran yang lebih banyak dari energi vital ini, dan dengan demikian mengekspresikan tingkat efisiensi mental, moral, dan spiritual yang setinggi mungkin. Bagian ini menceritakan cara yang sangat sederhana untuk mengembangkan kekuatan vital ini. Jika Anda mempraktikkan informasi yang diuraikan dalam pelajaran ini, Anda akan segera mengembangkan rasa kekuatan yang pernah menjadi ciri khas kejeniusan. Part 19. Satu pencarian kebenaran bukan lagi petualangan yang serampangan, tetapi merupakan proses yang sistematis dan logis dalam operasinya. Setiap jenis pengalaman diberikan suara dalam menentukan keputusannya. Dua, dalam mencari kebenaran kita mencari tujuan akhir. Kita tahu bahwa setiap pengalaman manusia adalah efek, jika kita dapat memastikan penyebabnya, dan jika kita akan menemukan bahwa penyebab ini adalah salah satu yang dapat kita kendalikan secara sadar, efek atau pengalaman akan berada dalam kendali kita juga. Tiga, pengalaman manusia kemudian tidak lagi menjadi sepak bola nasib, seorang pria tidak akan menjadi anak keberuntungan, tetapi takdir, nasib dan kekayaan akan dikendalikan semudah seorang kapten mengendalikan kapalnya, atau seorang insinyur kereta. Empat, semua hal akhirnya dapat diselesaikan ke dalam elemen yang sama dan karena dengan demikian dapat diterjemahkan satu ke yang lain, mereka harus pernah dalam hubungan dan mungkin tidak pernah bertentangan satu sama lain. 5. Dalam dunia fisik ada kontras yang tak terhitung banyaknya, dan ini demi kenyamanan dapat ditunjuk dengan nama yang berbeda. Ada ukuran, warna, corak atau ujung untuk semua hal. Ada kutub utara dan kutub selatan, di dalam dan di luar, terlihat dan tidak terlihat, tetapi ungkapan-ungkapan ini hanya berfungsi untuk menempatkan kontras ekstrem. 6. Mereka adalah nama yang diberikan kepada dua bagian berbeda dari satu kuantitas. Kedua ekstrem itu relatif, mereka bukan entitas yang terpisah, tetapi dua bagian atau aspek dari keseluruhan. Dan ketidaktahuan, tetapi ketidaktahuan hanyalah kurangnya pengetahuan dan karena itu ditemukan hanya sebuah kata untuk mengekspresikan ketiadaan pengetahuan, tidak memiliki prinsip dalam dirinya sendiri. 163. 8. Di dunia moral kita menemukan lagi hukum yang sama, kita berbicara tentang yang baik dan yang jahat, tetapi yang baik adalah kenyataan, sesuatu yang nyata, sementara kejahatan ternyata hanyalah kondisi negatif, tidak adanya yang baik. Kejahatan kadang-kadang dianggap sebagai kondisi yang sangat nyata, tetapi tidak memiliki prinsip, tidak ada vitalitas, tidak ada kehidupan. Kita tahu ini karena itu selalu dapat dihancurkan oleh good, seperti halnya kebenaran menghancurkan kesalahan dan terang menghancurkan kegelapan, demikian pula kejahatan lenyap ketika yang baik muncul, karena itu hanya ada satu prinsip di dunia moral. 9. Kami menemukan hukum yang persis sama diperoleh di dunia spiritual,
kita berbicara tentang pikiran dan materi sebagai dua entitas yang terpisah, tetapi wawasan yang lebih jelas membuatnya jelas bahwa hanya ada satu prinsip operasi dan itu adalah pikiran. 10 pikiran adalah yang nyata dan abadi. Materi berubah selamanya, kita tahu bahwa dalam waktu ribuan tahun, 100 tahun hanyalah sebuah hari. Jika kita berdiri di kota besar mana saja dan membiarkan mata memandangi bangunan-bangunan besar dan megah yang tak terhitung banyaknya, beragam mobil modern, telepon seluler, lampu listrik, dan semua kenyamanan lain dari peradaban modern, kita mungkin ingat bahwa tidak satu pun dari mereka ada di sana lebih dari seabad yang lalu, dan jika kita bisa berdiri di tempat yang sama dalam 100 tahun dari sekarang, kemungkinan besar kita harus menemukan itu tetapi hanya sedikit dari mereka yang tetap. 11 Di dunia hewan kita menemukan hukum perubahan yang sama. Jutaan dan jutaan hewan datang dan pergi, beberapa tahun membentuk masa hidup mereka. Di dunia tanaman perubahannya masih lebih cepat. Banyak tanaman dan hampir semua rumput datang dan pergi dalam 1 tahun. Ketika kita beralih ke anorganik, kita berharap menemukan sesuatu yang lebih substansial, tetapi ketika kita menatap benua yang tampaknya padat, kita diberitahu bahwa ia muncul dari lautan, kita melihat gunung raksasa dan diberitahu bahwa tempat di mana ia sekarang berdiri dulunya adalah sebuah danau, dan ketika kita berdiri dengan kagum di hadapan tebing-tebing besar di lembah Yosemite, kita dapat dengan mudah melacak jalur gletser yang membawa semua sebelumnya. Hanyalah evolusi dari pikiran universal, proses besar di mana semua hal terus diciptakan, dan kita mengetahui bahwa materi hanyalah bentuk yang diambil pikiran dan karena itu hanyalah suatu. 164. Kondisi. Materi tidak memiliki prinsip, pikiran adalah satu-satunya prinsip. 13. Kita kemudian mengetahui bahwa pikiran adalah satu-satunya prinsip yang berlaku di dunia fisik, mental, moral, dan spiritual. 14. Kita juga tahu bahwa pikiran ini statis, pikiran tenang, dan kita tahu bahwa kemampuan individu untuk berpikir adalah kemampuannya untuk bertindak atas pikiran universal dan mengubahnya menjadi pikiran yang dinamis, atau pikiran yang bergerak. 15. Untuk melakukan ini, bahan bakar harus diterapkan dalam bentuk makanan, karena manusia tidak dapat berpikir tanpa makan, dan karenanya kami menemukan bahwa bahkan kegiatan spiritual seperti berpikir tidak dapat diubah menjadi sumber kesenangan dan keuntungan, kecuali dengan menggunakan bahan kaya. 16. Dibutuhkan energi dari beberapa jenis untuk mengumpulkan listrik dan mengubahnya menjadi kekuatan yang dinamis, membutuhkan sinar matahari untuk memberikan energi yang diperlukan untuk menopang kehidupan tanaman, sehingga juga membutuhkan energi dalam bentuk makanan untuk memungkinkan individu berpikir dan karenanya bertindak atas pikiran universal. 17. Anda mungkin tahu bahwa pikiran terus-menerus berbentuk abadi, selamanya mencari ekspresi, atau Anda mungkin tidak, tetapi faktanya tetap bahwa jika pikiran Anda kuat, konstruktif, dan positif, ini akan jelas-jelas dalam keadaan kesehatan Anda, bisnis Anda dan lingkungan Anda. Jika pikiran Anda lemah, kritis, destruktif dan negatif secara umum, itu akan bermanifestasi dalam tubuh Anda sebagai ketakutan, kekhawatiran dan kegugupan, dalam keuangan Anda sebagai kekurangan dan keterbatasan, dan dalam kondisi sumbang di lingkungan Anda. 18. Semua kekayaan adalah keturunan kekuasaan, harta memiliki nilai hanya karena mereka memberikan kekuasaan. Peristiwa hanya penting karena mereka memengaruhi kekuasaan, semua. 19. Pengetahuan tentang sebab dan akibat sebagaimana ditunjukkan oleh undang-undang yang mengatur uap, listrik, afinitas kimia, dan gravitasi memungkinkan pria untuk merencanakan. 165. Dengan berani dan melakukan tanpa rasa takut. Hukum-hukum ini disebut hukum alam, karena mereka mengatur dunia fisik, tetapi tidak semua kekuatan adalah kekuatan fisik, ada juga kekuatan mental, dan ada kekuatan moral dan spiritual.
20 apa sekolah dan universitas kita selain pusat kekuatan mental, tempat di mana kekuatan mental sedang dikembangkan? 21 karena ada banyak pembangkit tenaga listrik perkasa untuk penerapan daya pada mesin berat, di mana bahan baku dikumpulkan dan diubah menjadi kebutuhan dan kenyamanan hidup, maka pembangkit tenaga listrik mental mengumpulkan bahan baku dan mengolah serta mengembangkannya menjadi kekuatan yang jauh lebih unggul untuk semua kekuatan alam, meskipun mungkin luar biasa. 22 apa bahan mentah ini yang dikumpulkan di ribuan pusat kekuatan mental di seluruh dunia dan berkembang menjadi kekuatan yang jelas mengendalikan setiap kekuatan lainnya. Dalam bentuk statisnya adalah pikiran, dalam bentuknya yang dinamis, itu adalah pemikiran. 23 kekuatan ini lebih unggul karena ia ada di pesawat yang lebih tinggi, karena telah memungkinkan manusia untuk menemukan hukum yang dengannya kekuatan alam yang luar biasa ini dapat dimanfaatkan dan dibuat untuk melakukan pekerjaan ratusan dan ribuan manusia. Itu telah memungkinkan manusia menemukan hukum-hukum di mana waktu dan ruang telah ditaklukkan, dan hukum gravitasi mengatasinya. 24 pikiran adalah kekuatan vital atau energi yang sedang dikembangkan dan yang telah menghasilkan hasil yang mengejutkan dalam setengah abad terakhir untuk menghasilkan dunia yang benar-benar tak terbayangkan oleh manusia yang ada hanya 50 atau 25 tahun yang lalu. Jika hasil seperti itu telah diamankan dengan mengatur pusat-pusat kekuatan mental ini dalam 50 tahun, apa yang tidak diharapkan dalam 50 tahun mendatang? YGGPP, GG. Yang sangat jauh sehingga dibutuhkan cahaya 2000 tahun untuk mencapai kita, dan kita tahu bahwa bintang-bintang seperti itu ada di semua bagian surga, kita juga tahu bahwa cahaya ini 166 datang dalam gelombang, sehingga jika eter di mana gelombang-gelombang ini tidak bergerak terus-menerus, cahaya itu akan gagal mencapai kita, maka kita hanya dapat sampai pada kesimpulan bahwa zat ini, atau eter, atau bahan mentah, ada secara universal. 26. Lalu, bagaimana hal itu terwujud dalam bentuk? Dalam ilmu kelistrikan, baterai dibentuk dengan menghubungkan kutub yang berlawanan dari seng dan tembaga, yang menyebabkan arus mengalir dari satu ke yang lain sehingga memberikan energi. Proses yang sama ini diulang sehubungan dengan setiap polaritas, dan karena semua bentuk hanya tergantung pada tingkat geletaran dan hubungan atom yang terjadi satu sama lain, jika kita ingin mengubah bentuk manifestasi kita harus mengubah polaritasnya. Ini adalah prinsip sebab akibat. 27 untuk latihan Anda minggu ini, berkonsentrasi, dan ketika saya menggunakan kata berkonsentrasi, maksud saya semua yang tersirat dari kata itu, menjadi begitu asik dengan objek pemikiran Anda sehingga Anda tidak sadar akan hal lain, dan melakukan ini beberapa menit setiap hari. Anda mengambil waktu yang diperlukan untuk makan agar tubuh dapat dipelihara, mengapa tidak meluangkan waktu untuk mengasimilasi makanan mental Anda? 28 Biarkan pikiran bersandar pada fakta bahwa penampilan itu menipu. Bumi tidak rata, juga tidak stasioner, langit bukanlah kubah, matahari tidak bergerak, bintang-bintang bukanlah bintik. Bintik kecil cahaya, dan materi yang dulunya seharusnya diperbaiki telah ditemukan berada dalam keadaan fluks abadi. 29 Cobalah untuk menyadari bahwa hari semakin dekat, fajar sudah dekat ketika maut. Pemikiran dan tindakan harus disesuaikan dengan pengetahuan yang meningkat pesat tentang operasi prinsip-prinsip kekal. Diam, apakah, bagaimanapun, agen terkuat dalam urusan manusia, Channing. Part 19 Pertanyaan belajar dengan jawaban. 181 Bagaimana perbedaan ekstrem ditempatkan? Mereka ditunjuk oleh nama-nama yang berbeda, seperti di dalam dan di luar, atas dan bawah, terang dan gelap, baik dan buruk. 182 Apakah ini entitas yang terpisah? Tidak. Mereka adalah bagian atau aspek dari satu utuh. 183 Apa satu prinsip kreatif di dunia fisik?
mental, dan spiritual, pikiran universal, atau energi abadi dari mana semua hal beranjak. 184 Bagaimana kita terkait dengan prinsip kreatif ini? Dengan kemampuan kita untuk berpikir. 185 Bagaimana prinsip kreatif ini menjadi operatif? Pikiran adalah benih yang menghasilkan tindakan, dan tindakan menghasilkan bentuk. 186 Atas apa bentuk tergantung? Setelah tingkat getaran. 187 Bagaimana tingkat getaran diubah? Dengan tindakan mental. 188 Atas apa tindakan mental tergantung? Setelah polaritas, tindakan dan reaksi antara individu dan universal. 189 Apakah energi kreatif berasal dari individu atau universal? Dalam universal, tetapi universal hanya dapat bermanifestasi melalui individu. 190 Mengapa individu itu perlu? Karena universal bersifat statis, dan membutuhkan energi untuk memulainya dalam gerakan. Ini dilengkapi dengan makanan yang diubah menjadi energi, yang pada gilirannya memungkinkan individu untuk berpikir. Ketika individu berhenti makan, dia berhenti berpikir, kemudian dia tidak lagi bertindak atas universal, akibatnya tidak ada lagi tindakan atau reaksi universal, maka hanya pikiran murni dalam bentuk statis, pikiran tenang.